Ya, selamat datang para peserta Zoominar hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Lansia ya, tanggal 29 Mei. Walaupun yang ada di sini sepertinya belum lansia semua ya, tapi menuju lansia insya Allah ya kalau nyampe gitu ya. Nah, tentu proses lansia itu tidak ada yang bisa menolaknya ya. Karena ada istilah ada berbagai macam cara menolak untuk tua katanya. Itu rasanya ya belum ada ya obatnya atau penyakitnya untuk menghindari tua ya, karena sebuah proses kehidupan dari mulai dilahirkan sampai dengan pada akhirnya kita meninggal dunia ya, itu proses kehidupan siklus yang sempurna ya, ada dari mulai lahir sampai dengan lahir dengan tidak bisa apa-apa sampai berbalik sampai juga tidak bisa apa-apa pula. Ya, perkenalkan saya Tendus Tendi, saya dari Mater Training Academic. Kami adalah event organizer yang concern dalam berbagai macam training untuk pengembangan pengembangan sumber daya manusia ya, karena saat ini apalagi di tenaga kesehatan tentu SDM menjadi hal yang utama ya dibanding sarana. Bayangkan kalau sarananya canggih tapi SDM-nya tidak canggih gitu ya. Hari ini tema kita sesuai dengan judul tentang gizi pada lansia. Kita akan ditemani oleh Bu Rizka Ardiani. Beliau saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang ya. Iya. Nah, lebih lengkapnya nanti beliau yang akan menyampaikan riwayat dan kurikulum kita yang lainnya. Untuk lebih mengefektif untuk kegiatan hari ini saya serahkan. Silakan Bu Rizka. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jelas, Bu. Iya. Ya, saya mohon maaf ya karena saya sedang tidak berada di rumah, saya sedang berada di luar. Tapi insya Allah sinyal dan gambar suara pun sudah jelas ya. Dan sekarang tanggal 29 April, Hari Lansia Nasional. Jadi tanggal 29 April itu diperingati sebagai Hari Lansia Nasional. Kenapa? Karena populasi lansia untuk kedepannya itu memang semakin banyak ya, semakin banyak lansia. Meskipun yang di sini memang bukan lansia ya para pesertanya, dan saya rasa memang tepat karena kalau lansia kan sudah ada penurunan memori ya, penurunan kemampuan untuk menerima informasi. Jadi ini saya rasa sudah tepat ketika pesertanya adalah pralansia menuju lansia. Karena apa? Karena kita akan mencegah tadi ya memperlambat proses penuaan, atau kita bisa mempersiapkan proses penuaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, saya Rizka, saya ahli gizi. Saya akan menjelaskan bagaimana pedoman gizi yang seimbang untuk lansia. Langsung saja di share screen, Pak. Ya, gizi seimbang untuk lanjut usia. Saya Rizka Irma Ardiani dan sudah diperkenalkan oleh Pak Teten tadi bahwa saya bekerja di RSUD Karawang. Nah, ini profil singkat saya. Saya sebetulnya memang dari Semarang. Saya sudah pindah ke Karawang sejak tahun 2014 dan bekerja di beberapa rumah sakit. Dan saat ini terakhir saya bekerja di RSUD Karawang. Untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke lansia. Jadi sebetulnya lansia itu siapa sih? Siapa saja yang sudah dikelompokkan menjadi lansia itu? Jadi ada dua pengelompokan, yang pertama adalah dari WHO dan yang kedua adalah dari Kemenkes RI, dan ini saya mengambil referensi dari Kemenkes RI. Jadi lansia itu dikelompokkan menjadi 3. Pralansia usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia itu sendiri usia 60 sampai 69 tahun, dan lanjut usia dengan resiko tinggi, yaitu dengan usia lebih dari sama dengan 70 tahun,
atau lebih dari 60 tahun dengan masalah kesehatan. Proses penuaan, jadi menua itu adalah proses alami yang merupakan penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial. Jadi setiap orang, setiap individu, proses menua ini berbeda-beda tergantung dari faktor eksternalnya maupun faktor internalnya. Nah, untuk selanjutnya, slide selanjutnya, kenapa sih kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena memang ini adalah perintah. Jadi sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Isra ayat 23. Saya bacakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ini memang sudah diperintahkan ya untuk memperlakukan kedua orang tua kita itu dengan sebaik-baiknya. Nah, memperlakukan itu dengan berbagai macam cara, dan pada pertemuan kali ini saya akan lebih spesifik ke bagaimana tentang pemberian makanan, bagaimana gizi yang seimbang untuk lansia. Untuk yang slide selanjutnya, psikologi geriatri lansia. Jadi lansia ini bisa disebut juga dengan geriatri. Ini saya disclaimer dulu ya, mohon maaf, disclaimer bahwa yang saya sampaikan pada saat ini, pada siang hari ini adalah bagaimana cara mengatur pola makan atau gizi seimbang untuk lansia tanpa resiko, tanpa penyakit penyerta. Jadi untuk lansia-lansia dengan penyakit penyerta, penyakit degeneratif seperti DM, hipertensi, jantung, dan komplikasinya misalnya stroke atau ginjal, itu memang harus konsultasi khusus dengan ahli gizi. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah lansia tanpa ada gangguan kesehatan yang lainnya. Ya, kita lanjut mengenai psikologi lansia. Jadi lansia itu adalah menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Jadi kalau kita urutkan dari ujung kepala sampai kaki itu ya, lansia ini mengalami penurunan kekuatan fisik dari mulai misalnya dari atas, bisa juga mengalami demensia atau gampang lupa ya, terus kemudian mata juga sudah mengalami penurunan fungsi penglihatan, jadi sedikit rabun, fungsi pendengaran juga menurun, terus kemudian mulut ya, jadi otot-otot rongga-rongga mulut itu pun juga sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Jadi ketika mengunyah itu juga harus makanan yang lunak. Terus kemudian energinya pun sudah basal energinya pun sudah menurun. Jadi dari fisik geriatri itu memang sudah mengalami perubahan atau penurunan fungsi. Kemudian geriatri juga ini sudah memasuki usia pensiun ya. Jadi usia tadi kan kita membahasnya yang 60 tahun ya. 60 tahun itu memang sudah memasuki masa pensiun. Jadi ini berpengaruh juga pada psikologi geriatri atau lansia. Karena berkurangnya income. Jadi ketika masih muda, setiap bulan dapat income, setiap bulan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bantuan orang lain gitu ya. Lah, sekarang pada masuki masa pensiun itu ada berkurangnya income, jadi mempengaruhi psikologi geriatri juga. Terus kemudian ada rasa kesepian. Kesepian ini mulai dari ditinggal oleh mungkin anaknya ya, jadi anaknya sudah berkeluarga sendiri, kemudian teman-temannya juga sudah terpisah, bahkan ditinggal pasangan hidup juga, jadi mereka merasa kesepian. Mereka merasa kesepian di tengah keluarganya yang ramai gitu. Dan ini juga berpengaruh terhadap psikologi geriatri, karena kalau dilihat dari pola makan, kebiasaan makan itu psikologi juga sangat berpengaruh. Jadi memang ada ini sedikit share. Ini ada pasien saya juga, mereka itu lebih suka si opanya dirawat gitu. Jadi opa ini lebih suka
di rumah sakit. Karena apa? Karena kalau di rumah itu nggak ada yang nemenin. Jadi Opa ini merasa kesepian. Jadi kalau di rumah sakit itu ada yang nemenin, ada yang bantu makan, membantu kebutuhan sehari-harinya gitu ya, membantu bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-harinya. Jadi dia tidak merasa kesepian. Terus kemudian perasaan tidak berguna tadi ya. Jadi mulai dari fungsi fisik, kekuatan fisiknya sudah lemah, harus dengan bantuan, kemudian income juga berkurang. Itu ada perasaan-perasaan tidak berguna. Jadi merasa apa ya, kayak desperate gitu ya. Saya nggak berguna gitu, apa sih gunanya saya? Nah ini psikologi yang memang berpengaruh, tidak langsung berpengaruh terhadap pola makan. Untuk slide selanjutnya, ini mengenai perubahan sistem pencernaan tadi ya. Jadi bahwa sudah disebutkan bahwa lansia itu mengalami penurunan fungsi, dan ini saya akan membahas lebih rinci, lebih dikerucutkan pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan dulu mulai dari ini ya, dari oral, dari mulut. Jadi memang ada penurunan ini atrofi atau ininya mengecil ya, apa ya, otot gusinya. Jadi membuat giginya mudah goyah, kemudian banyak yang tanggal. Dan ini langsung saja bagaimana cara mengimplementasikan gizinya. Kita menyiapkan makanan yang lunak, jadi makanan yang mudah dikunyah. Kalau perlu makanan yang saring, jadi teksturnya seperti makanan bayi. Lah, ini saya katakan tekstur. Kenapa tekstur? Karena ada beberapa yang, oh Bu, bisa dikasih bubur instan, misalnya seperti protit gitu ya, atau misalnya bubur seretit gitu ya. Itu tekstur bisa, tapi secara kebutuhan gizi tidak bisa, karena memang kebutuhannya beda. Kalau bubur bayi itu memenuhi kebutuhan gizi bayi sekitar 600-900 kalori lah ya. Kalau untuk lansia kan lebih dari itu, jadi sekitar 1.200. Jadi memang tekstur bisa, cuman untuk kebutuhan gizi memang kurang. Kemudian daya kecapnya juga berkurang, sehingga menyebabkan rasa makanan yang masuk itu hambar. Rasa makanan, kemudian aromanya, itu semuanya hambar, jadi membuat tidak nafsu makan. Boleh diberikan bumbu, jadi penggunaan bumbu yang cukup, penggunaan garam yang cukup, itu untuk menambah selera makan ya, untuk menambah aroma dan rasa masakan. Kemudian ada juga yang mengalami kesulitan menelan. Lah, ini juga bisa juga menyebabkan mudah tersedak. Maka dari itu dalam pemberian makannya itu konsistensi atau kekentalan makanan disesuaikan dengan kemampuan menelan. Bagi yang memang susah menelan makanan itu berikan makanan dengan konsistensi kental ya. Jadi konsistensi kental supaya tidak tersedak, karena kalau kesulitan menelan dan diberikan makanan yang betul-betul encer, itu malah ada resiko tersedak. Jadi teksturnya tekstur kental seperti es krim atau mungkin kayak seperti bubur sumsum itu bisa diberikan. Untuk selanjutnya, perubahan fungsi sistem pencernaannya selanjutnya yaitu adanya reflux ya. Reflux itu makanan yang sudah masuk ke lambung itu akan berpotensi untuk naik lagi ke atas, jadi reflux. Maka dari itu hindari tidur setelah makan. Jadi setelah makan kita memberikan waktu dulu, jadi jangan langsung tiduran, memberikan waktu dulu untuk duduk santai gitu ya. Dan pemberian makan malam juga jangan mendekati dengan jam-jam tidur. Jadi sekitar 2 jam sebelum tidur. Terus kemudian mulut kering, karena apa ya? Karena kelenjar air liurnya memang sudah berkurang produksinya ya. Maka dari itu lansia itu sering, kalau orang Jawa bilang itu sereden ya, atau seret kalau makan. Nah, oleh karena itu berikan makanan yang berkuah. Atau seandainya makanannya tidak berkuah, siapkan air putih. Kemudian peristaltik, lebih lambat dan lemah, kemudian dan pH lambungnya meningkat. Jadi lansia itu lebih cepat kenyang, jadi makan sedikit pun sudah kenyang.
Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan gizinya, berikan makan porsi kecil-kecil, tapi frekuensinya lebih sering. Jadi sekitar 2 jam sekali itu bisa diberikan. Bukan berarti 2 jam makan terus, enggak. Jadi 2 jam, misal jam 8 pagi, sarapan, terus kemudian ini sekitar 2 atau 3 jam ya. Jadi sekitar jam 9, mohon maaf, jam 8 pagi sarapan, sekitar jam 10 atau jam 11 bisa kudapan, misalnya kayak kolak pisang atau mungkin bubur kacang hijau, ya seperti itu. Kemudian penurunan respon syaraf terhadap rangsang defekasi ini menyebabkan konstipasi. Oleh karena itu konsumsi cairan, jadi banyak minum minuman, terus kemudian konsumsi makanan yang berserat itu juga perlu diperhatikan. Lanjut, untuk selanjutnya. Ini bukan sistem pencernaan, tapi ini adalah di kulit ya. Kelenjar minyaknya berkurang, ini menyebabkan mudah gatal. Nah, ini bagi sebagian orang dianggap sebagai alergi terhadap makanan, padahal sebelumnya nggak ada masalah gitu. Ini dianggap alergi telur atau ikan, sehingga ada rasa takut. Saya takut makan telur karena gatal-gatal gitu ya. Padahal sebetulnya penyebabnya bukan alergi, tapi adalah kelenjar minyak yang berkurang, sehingga kulitnya gatal. Nah, ini sangat rentan karena kalau sampai dipantang lansia kekurangan protein, terjadi penurunan status gizi, status kesehatannya juga menurun. Jadi kalau memang sebelumnya tidak ada riwayat alergi makanan tertentu, ya tetap diberikan sumber protein. Terus kemudian terjadi juga penurunan kemampuan motorik dan kesulitan makan. Jadi kemampuan makan sendiri itu sudah berkurang ya, jadi sudah tidak mampu makan sendiri, jadi harus disuapin, makan dengan bantuan. Nah, ini juga diperlukan caregiver atau ini ya, karena terbatasan kemampuan untuk makan sendiri, bahkan jam-jam makannya pun kadang sering terlewat kalau tidak ada caregiver atau pemberi bantuannya. Terus tadi sudah saya jelaskan juga tentang penurunan fungsi indera, baik itu indera penglihatan, pengecapan, penciuman ya, kemudian indera pendengaran juga berkurang. Lah ini kalau diimplementasikan di makanan itu bisa juga karena penglihatannya berkurang, kita memberikan ikan ya, kemudian ada durinya dan lansia itu nggak kelihatan, jadi bisa masuk duri itu. Maka dari itu karena sudah terjadi penurunan fungsi indera penglihatan, kita berikan makanan yang memang aman dikonsumsi. Jadi kalau memberikan ikan, ya berikanlah yang sudah dalam bentuk durinya nggak ada, atau mungkin dibikin otak-otak ya, yang lunak, jadi supaya lansia itu makan dengan aman dan nyaman. Dan untuk selanjutnya, nah ini pesan seimbang untuk geriatri. Jadi pesan gizi seimbang, dan saya sampaikan ya, ini sudah tidak ada lagi semboyan 4 sehat 5 sempurna, itu sudah tidak berlaku. Jadi yang sekarang adalah pesan gizi seimbang. Tapi untuk geriatri itu memang ada beda ya. Jadi ada khusus untuk geriatri. Sebenarnya nggak beda jauh. Jadi ini yang pertama adalah makan makanan aneka ragam. Jadi makanannya setiap hari menunya berganti. Misalnya hari ini proteinnya telur misalnya, kemudian besok bisa diganti dengan ikan, kemudian contoh sayurannya bisa hari ini bayam, besok diganti dengan wortel dan segala macamnya. Jadi berganti-ganti bahan makanan, aneka ragam makanan. Terus kemudian makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Lah seberapa? Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara memenuhi kebutuhan energinya. Terus kemudian batasi konsumsi lemak atau minyak. Jadi sumber lemak yang sering diabaikan itu adalah minyak makanan yang digoreng ya. Jadi makanan yang digoreng itu mengandung banyak minyak. Padahal bahan makanannya sendiri pun sudah mengandung lemak atau minyak. Ya, contohnya telur ya, dia sudah mengandung lemak di kuning telurnya. Tapi telur disajikan dengan cara digoreng itu akan menambah kandungan minyaknya. Sedangkan pada lansia itu sudah harus mengurangi kandungan, harus mengurangi konsumsi lemak atau minyaknya, tidak seperti pada anak-anak.
Kemudian makanlah makanan sumber zat besi. Makan sumber zat besi contohnya seperti sayuran hijau. Kemudian daging yang berwarna merah, ya, hati juga bisa. Karena apa? Karena lansia itu rentan untuk defisiensi atau kekurangan zat gizi mikro. Salah satunya adalah zat besi. Kemudian biasakan sarapan. Jadi sarapan itu tidak harus porsi besar dan lengkap ya, bisa juga dengan porsi kecil, misalnya hanya apa ya, ubi rebus, tapi memang harus seimbang. Jadi ubi rebus ditambah misalnya telur rebus ya, telur ayam kampung, itu bisa menjadi lebih seimbang. Kemudian minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya. Selanjutnya lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Aktivitas fisik ini disesuaikan dengan kemampuan bagi lansia itu sendiri. Jadi bagi masing-masing lansia. Paling minimal lansia itu ya diajak keluar, jadi nggak hanya di kamar aja, tapi diajak keluar menghirup udara pagi gitu kan. Karena sinar matahari itu akan membuat ada kayak suntikan dopamin gitu ya, lansia itu lebih seneng gitu ya. Kemudian untuk slide selanjutnya, yang tadi bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizinya. Ini isi piringku, jadi lebih gampang. Nggak harus hitung-hitungan berapa kalori, nggak harus hitung-hitungan berapa gram saya makan ikan berapa gram gitu ya. Jadi ini adalah contoh piring dan dibagi menjadi 4 bagian. Setengahnya yang sebelah kanan hijau tua dan hijau muda itu adalah isinya sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, dan disesuaikan bentuknya dengan kemampuan mengunyah lansia itu. Kemudian yang di sebelah kiri itu juga dibagi menjadi 2 1/3 makanan pokok. Jadi di sini tulisannya makanan pokok bukan nasi ya. Jadi makanan pokok itu selain nasi ada apa aja sih? Ada ubi, ada singkong, ada labu kuning misalnya, kemudian ada di daerah-daerah timur itu ada misalnya sagu dan segala macamnya. Kemudian lauk pauk, baik itu lauk nabati maupun lauk hewani. Nah, ini besaran piringnya disesuaikan dengan kemampuan lansia. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa memang lansia itu cepat kenyang ya, jadi porsi sedikit pun sudah kenyang. Maka dari itu disiasati dengan porsi kecil tapi sering. Nah, besar kecilnya itu tetap harus memenuhi pedoman isi piring ini. Kenapa harus banyak sayur dan buah gitu ya? Kalau dulu kita diajarkan yang utama adalah makanan pokok, adalah nasi gitu ya. Karena memang sekarang sama dulu tuh beda. Kalau ini untuk lansia itu kan memang sudah terjadi penurunan kemampuan ya. Jadi aktivitasnya sudah menurun, basal energinya menurun. Jadi ketika konsumsi makanan pokoknya lebih banyak, maka akan terjadi penimbunan energi yang berlebih, sedangkan aktivitasnya sudah berkurang. Maka dari itu, makanan pokoknya harus dibatasin dan diperbanyak makan sayur dan buah-buahan. Terus kemudian slide selanjutnya, ini saya berikan contoh makanan utama. Yang pertama adalah bubur Manado. Bubur Manado ya asalnya dari Manado ya. Jadi ini sudah lengkap juga. Ada sumber karbohidrat ya, makanan pokok. Kemudian ada sumber lauk juga, ada sayur juga ya. Bisa bayam, bisa jagung, jagung sumber makan pokok ya. Bisa bayam, terus kemudian lauknya itu ada teri Medan ya, teri nasi. Di sebelahnya ada contohnya garang asem. Lah ini hati-hati penyajiannya ya, karena ini adalah ikan, jadi harus disingkirkan dulu durinya. Dan selanjutnya adalah bening bayam. Kemudian di bawahnya ada gadon. Nah ini untuk memenuhi kebutuhan sumber zat besi ya, jadi dari daging, cuman teksturnya lebih dimodifikasi supaya gampang dikunyah. Kita berikan daging giling, dimasak menjadi menu gadon. Ada pepes juga, pepesnya juga macam-macam, bisa pepes tahu, kemudian ada pepes ya ikan patin misalnya, bentuknya dipepes. Ternyata makanan yang dibungkus dengan daun itu, ini kan makanan memang orang tua kita ya, dan ini mempunyai manfaat. Jadi makanan yang dibungkus dengan daun tidak langsung bersentuhan dengan alat masak, dan itu meminimalisir
residu ya, meminimalisir residunya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada contoh kudapan. Barongko pisang dari daerah Bugis ini, jadi isinya adalah pisang kepok, kemudian telur dan santan. Teksturnya juga mudah dikunyah. Ada bubur kacang hijau juga, ada contohnya sosis Solo. Sosis Solo nggak harus digoreng ya, jadi sosis Solo pun sebenarnya kulitnya juga sudah matang, isinya juga sudah matang. Kemudian ada singkong, singkong pelangi, ada puding, ada contohnya sari buah, jeruk misalnya, atau mungkin kita bisa berikan pepaya yang lunak juga bisa. Nah, ini adalah contoh-contoh kudapannya. Itu saja ya. Saya rasa kita akan lebih banyak sharing aja ya nih Pak Teten ya. Mungkin sudah ada apa ya? Ada yang ingin bertanya mungkin? Baik, terima kasih Bu Rizka. Terbiasa ya ilmunya. Saya serius juga tuh dengerinnya Bu. Apa karena calon lansia atau karena punya lansia gitu ya. Baik, untuk para peserta Zoom hari ini silakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Kita terbatas waktu sampai dengan pukul 13.50 ya Bu Rizka ya. Iya, jadi 15 menit lagi ya. Ya. Silakan untuk para peserta yang ingin bisa didiskusikan. Langsung raise hand mungkin ya Pak. Bisa, boleh raise hand atau apa namanya langsung buka aja, di unmute aja juga boleh. Sambil nunggu yang lain, betul Bu Rizka ya, memang luar biasa ya kalau kita, apalagi kita mengambil dari sebuah ayat ya dari Al-Quran, itu jelas ya bahwa kita itu memang harus merawat ya orang tua kita sampai lansia ya. Dan jarang saya perhatikan orang-orang ya, mungkin mereka hanya tahu ini nggak bisa. Terus isinya gitu ya, banyak tuh Bu. Kalau dilihat di masyarakat itu banyak sekali yang belum tahu ya. Mungkin ini perlu perlu edukasi lebih jauh lagi. Tapi melewat dengan lansia mungkin masih bisa. Tapi seperti apa dulu kali ya. Saya aktif Punten Pak, kita pengen nih. izin bertanya boleh? Ya, silakan Bapak, mangga. Ya, lanjut, silakan. Ya, ini mah pengalaman keluarga gitu ya Pak ya. Kan Eva punya keluarga, udah kalau Bapak udah lansia, kalau Ibu udah mau lansia. Nah, untuk pola makannya tuh susah banget gitu. Gimana cara kita biar ngatur makannya tuh biar si orang tua tuh gampang gitu mau gitu. Terus emang dua-duanya juga punya emah gitu, kalau makannya nggak teratur pasti sakit perut gitu, emahnya kambuh kayak gitu. Ya. Mohon minta penjelasannya. Terima kasih. Ya. Langsung aja nih Pak Teten ya. Ya, langsung aja Bu Rizka. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, jadi ini jadi banyak faktor ya kenapa makannya susah ini. Yang kita tahu makanya susah. Cuma sebetulnya banyak faktor penyebabnya. Yang pertama, apakah tinggal dengan siapa sih orang tua ini? Apakah hanya berdua? Jadi berdua itu karena yang satunya lansia dan satunya pralansia, itu memang terjadi sama-sama mengalami proses penuaan gitu ya. Jadi kalau hanya tinggal berdua itu pasti memang mengalami kesusahan juga. Kemudian yang kedua, tadi karena seandainya tidak tinggal berdua gitu, ada keluarga yang menemani atau mungkin ada caregiver yang lainnya. Kita juga perlu mengkaji kenapa sih kok susah makannya. Apakah tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa ada penurunan fungsi ya indera pengecapan. Kita bisa bertanya, Bapak, Ibu kenapa kok nggak dimakan? Apakah rasanya kurang asin atau mungkin ya? Jadi bisa ditanyakan penyebabnya. Memang butuh kita sebagai yang merawat juga, butuh belajar juga ya. Jadi merasakan bagaimana lansia itu.
gitu Bu Eva. Secara garis besar seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Iya, itu juga suka nanya sih maunya apa kayak gitu. Kalau ditanya tuh ya nggak mau gitu. Paling sehari juga kadang sekali baru sedikit gitu makannya. Tapi ada kudapan. Nafsu makannya tuh kurang gitu. Emang nafsu makannya tuh susah. Ditanya mau makanan kecil. Ya kayak gitu, tetap nggak mau gitu. Mau cuman ya paling sehari sekali kayak gitu. Makan sehari sekali ya. Cemilannya apa biasanya? Cemilannya apa ya? Karena kan di rumah emang bareng sama Eva-nya juga kan kerja, jadi emang nggak begitu tahu cemilannya. Kalau di rumah tetap ada, tapi nggak tahu tuh dimakan enggaknya. Kalau malam paling juga cemilan biasa. Paling wafer kayak gitu, biskuit tapi. Nah, ya memang tadi kan sudah disebutkan juga, jadi fungsi pencernaannya itu sudah menurun juga fungsinya, jadi makan sedikit sudah kenyang dan tidak ada rasa lapar, dan itu beresiko terjadi penurunan status gizi. Solusinya tadi kan memang Bu Eva-nya sendiri bekerja ya, dan cemilannya yang praktis, misalnya biskuit atau apa. Kita bisa solusinya, jadi bisa siapkan kudapan atau cemilan yang memang memiliki kandungan gizi yang lebih. Contohnya kayak tadi bubur kacang hijau gitu ya. Kalau di rumah ada kulkas, jadi bisa disimpan di situ. Orang tua pengen ngemil bisa ambil. Terus kemudian ada kayak buah-buahan yang lunak, lah itu bisa juga buat cemilan. Jadi zat gizinya lebih padat, lebih bergizi dibanding dengan kudapan-kudapan makanan pabrikan itu tadi, gitu Bu Eva. Jadi emang harus lebih ini ya, lebih telat buat cemilan yang lebih padat juga ini. Iya. Lebih praktis gitu ya. Iya betul, emang lebih praktis ya. Cuman apa ya, untuk keseimbangannya memang kurang gitu. Iya. Atau bisa juga untuk ada makanan cair juga. Jadi memang biasanya memang disarankan untuk lansia-lansia yang asupannya kurang, itu makanan cair, teksturnya seperti susu, cuman memang kandungan gizinya berbeda. Jadi ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan gizi lansia. Kan banyak produk-produk komersial di luar sana ya yang kebutuhan kandungan gizinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan lansia itu sendiri. Bisa juga dimodifikasi, misalnya dibikin kayak es kopior fantasi itu dari susu bubuk, terus kemudian dicampur dengan agar-agar dituang di es batu, jadi kan bentuknya seperti kopior tuh, lah itu bisa dimodifikasi gitu Bu Eva. Iya Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ya harus telaten ya intinya ya. Memang kita itu dia ya Bu, kadang-kadang ya banyaklah faktornya ya kerja. Betul. Kadang ya tadi kadang-kadang kalau memang lansia itu maunya sama lansia lagi, sama pasangan hidupnya lagi. Nggak mau dibawa sama anaknya kan, kadang-kadang mereka ingin berdua aja begitu tuh. Ya mereka merasa kesepian, terus apa ya, kalau dengan lansia lainnya itu merasa senasib gitu ya Pak ya, jadi saling nyambung gitu. Iya Pak, ini saya juga, jadi Pak Teten ini kan sebenarnya juga belajar masalah neuroscience gitu ya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita sebagai perawat yang merawat lansia itu bagaimana cara mengatur apa ya, pikiran perasaan kita gitu Pak. Iya betul. Jadi itu bisa bukan dikendalikan ya. Kita bisa mensiasati dengan melihat fungsi peran otaknya gitu ya. Ya tentu salah satunya adalah supaya tembus dengan informasi kepada mereka adalah kita tentu dengan pola-pola bahasa dan pola-pola kalimat yang bisa diterima gitu. Kadang-kala ya nyambung dengan Bu Eva, kita itu terlalu tinggi nadanya, padahal memang orang tua kita itu memang sudah mulai berkurang pendengarannya kan begitu. Nah itu perlu cara-cara khusus memang untuk bagaimana pendekatan kita kepada lansia. Kalau saya orang tua saya sudah lansia, saya tidak pernah menyangkalnya gitu ya. Tetapi informasi yang saya maksud tetap saya teruskan.
nggak misalnya bapak saya misalnya, oh ini kalau begini terus ya banyak dilarang makanan gimana gitu kan. Nah saya, oh enggak, bukan begitu, enggak, saya abaikan itu, tapi tetap saya masukkan pesan-pesan saya untuk makannya segini gini gini gitu tanpa membantahnya. Itu salah satunya Bu Rizka. Gitu. Ya, jadi banyak apa ya? Banyak pantangan juga, bener. Iya. Termasuk kayak sayuran gitu ya, kacang-kacangan gitu ya. Iya. Jadi terkait dengan tadi ya, sering pegel mungkin lansia, jadi nggak boleh makan sayuran. Padahal sebenarnya itu adalah mitos dan bisa mempengaruhi status gizinya juga. Jadi Iya. nggak disangkal ya Pak ya. Iya, jangan disangkal, tapi kita Jangan kasih pesan masuk, disangkal. masuk aja pesan kitanya, abaikan yang sangkalannya gitu. Jadi tetap diberikan Iya. sesuai dengan gizi seimbangnya ya Pak Pendapatnya ya. tidak disangkal, tapi kita mau ngasih apa tetap lanjutkan gitu, tanpa memperhatikan yang tadi. Disediakan. Disediakan tetap. Iya. Gitu. Baik, ada lagi dari yang lain silahkan. Boleh dari yang lain. Iya, ini nggak ada lansianya ya Pak, kalau saya lihat dari partisipannya ini Nggak ada. masih Gen X ya, masih muda-muda. Juga belum masuk. yang pra juga belum Pralansia masuk. juga belum ya? Belum masuk, belum. Ya, memang itu ya, kan kita kan yang akan menemani lansia sebelum kita jadi lansia kan. Ya, betul. Gitu. Ya itu salah satu fenomena tadi banyak faktor ya, tadi dengan tidak mau makannya aja kan bisa karena kesepian, bukan hanya karena proses saluran pencernaannya saja gitu, sudah dilengkapin, sudah lengkap dengan penurunan gitu ya. Maka yang paling penting lagi adalah sebuah penerimaan pada kenyataan yang ada, itu lebih mengedepankan. Dan memang semakin tua kan ada mitosnya makin belikan gitu ya, tapi kan tidak semuanya begitu. Jadi yang boleh bertanya? Boleh, silahkan. Ini kan saya terkait orang tua saya kan kena kayak semacam gagal ginjal ya Pak ya. Ya Bu. Jadi tuh bingung mau diet gagal ginjalnya tuh gimana, soalnya makan aja sama sekali nggak masuk. Itu kira-kira maksudnya bagusnya gimana itu diet buat ginjalnya tuh Bu Pak? Ya, silakan Bu Rizka. Iya. Ya, baik Bu Ersa tadi ya, Bu Ersa. Jadi ini lansia dengan masalah kesehatannya. Jadi sebenarnya yang sudah ada disclaimer di awal bahwa yang saya sampaikan di sini adalah tanpa masalah kesehatan. Dan jika memang ada masalah kesehatan, memang harus dikonsultasikan khusus. Jadi penata laksanaan gizinya pun secara individual. Tapi ini akan saya jawab secara global aja ya. Jadi gagal ginjal memang banyak yang dibatasi ya, karena memang gagal ginjal itu adalah proses penurunan fungsi ginjal dalam jangka panjang. Jadi tidak langsung tiba-tiba ginjalnya rusak kan enggak ya. Jadi terjadi penurunan proses selama terjadi beberapa tahun. Dari stage 1 sampai ke stage 5, dan itu disebabkan oleh penyakit seperti DM, hipertensi, atau mungkin ada gangguan ginjal pada waktu mudanya. Lah memang banyak makanan yang dihindari, terutama pertama cairan ya, karena memang ada gangguan fungsi ginjal, cairannya juga terjadi penumpukan cairan di kaki ya, odema. Jadi memang cairannya harus dibatasi, minumnya harus dibatasi, kemudian makanan tinggi garam itu harus dibatasi juga, dan itu sebuah dilema ya. Sedangkan lansia itu mengalami penurunan fungsi indera pengecapan yang kita harus merangsang supaya enak makanannya, tapi di sisi lain juga ada gangguan ginjal yang memang harus membatasi garam. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan juga bisa diberikan makanan cair. Cuman makanan cairnya itu khusus untuk gangguan ginjal. Jadi memang ada produk komersil khusus untuk gangguan ginjal. Itu kandungan energinya lebih tinggi. Jadi makanan cair, dan pasien gagal ginjal harus membatasi cairan. Ini sudah diformulasikan, jadi cairannya sedikit, energinya lebih padat. Itu bisa dijadikan solusi. Atau mungkin kudapan yang lebih alami, kayak misalnya
Oke ya, ini dilema juga ya. Jadi protein harus dibatasi. Cuman kalau ini gejala-gejalanya apa dulu nih? Apakah dengan hemodialisa rutin atau enggak gitu ya? Kalau hemodialisa rutin lebih fleksibel, lebih leluasa dalam penggunaan protein. Jadi kudapannya bisa kayak kacang hijau, ya, bisa kayak tadi misalnya kayak bubur sumsum dengan kinca gula yang khusus ya. Ini memang banyak ini ya, harus dikonsultasikan dengan ahli gizi. Jadi bagaimana nanti penatapan di rumah, siapa akan memberikan, kita akan kaji lebih lanjut apa sih penyebabnya gitu ya. Kita akan bantu bagaimana penata laksanaannya. Jadi memang harus ke ahli gizi, Bu. Iya Ibu, terima kasih penjelasannya. Ya. Ya, semoga bisa membantu, Bu. Harus lebih intens lagi ya. Iya, lebih intens lagi karena memang itu individual ya. Secara individual dan kebutuhan pun beda-beda. Baik, terima kasih. Ada lagi dari yang lain? Masih ada 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kayak ya. seru Bu Rizka ya. Ini kalau kita buka semua tentang gizi kayaknya luar biasa Bu Rizka. Mungkin nanti. Iya, ini karena waktu ya Pak ya. Ya, nanti saya undang lagi di bulan lalu ya, bulan depan ya Bu. Dengan Insya tema yang Allah. berbeda tentunya ya. Tapi ini bisa disimak juga di ini ya Pak. Disimak juga di YouTube ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di sana. Ya, nanti kita share di YouTube. Cuma belum bisa live tadi. Paling nanti kita itu langsung nanti ada di link Mata Dokter Akademik, nanti ya bisa dilihat di sana. Baik, kalau sudah tidak ada, Sarah cuma sekian Bu Rizka ya. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang sudah bisa mengikuti, dan terima kasih Bu Rizka atas paparannya yang luar biasa ya. Saya juga terkesan sekali nih Bu dengan ilmu-ilmunya. Kok jadi kurang, Mas, saya ingin belajar lagi. Ya nanti lain waktu saya undang lagi untuk Bu Rizka. Boleh. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman silahkan untuk live lebih dulu, mangga. Ya. Bu Rizka boleh kalau mau keluar, takut mau segera administrasi lanjut. Terima kasih Bu Rizka. Baik. Ya, saya live ya. Terima kasih. Ya, mangga. Baik, mohon izin saya end terlebih dahulu ya. Terima kasih.